Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau berbagi 2 resep jajanan kekinian yang laris banget. Jajanan ini juga cocok banget buat ide takjil atau ide jualan di bulan Ramadan nanti. Untuk resep yang pertama ada dessert kekinian dari biskuit krim, keju, dan juga coklat. Untuk bahan pertama, saya pakai biskuit krim rasa vanila. Untuk pireknya ini bebas ya. Selanjutnya bisa kita haluskan biskuitnya. Saya menggunakan blender seperti ini, bisa juga menggunakan alat yang lain. Nah, setelah biskuitnya halus, bisa kita pindahkan ke wadah lain. Selanjutnya akan saya ambil sebanyak 2 sendok makan biskuitnya. Ini untuk campuran krimnya nanti. Dan untuk sisa biskuitnya ini akan saya tambahkan dengan margarin yang sudah dicairkan. Selanjutnya untuk biskuit dan margarinnya ini kita aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, sekarang bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya saya pakai keju oles dan ini saya pakai setengah bagiannya saja. Kemudian bisa kita tambahkan dengan kental manis, tapi ini opsional, jika tidak suka manis sebaiknya di skip. Dan untuk kental manisnya ini saya pakai cuma sedikit saja ya, sekitar 10 gram. Kemudian kedua bahan ini bisa kita aduk hingga tercampur rata hingga teksturnya lembut seperti ini. Untuk bahan krimnya saya pakai whipped cream bubuk seperti ini, merek Pondan. Yang mau samaan, linknya sudah saya cantumkan di deskripsi. Selanjutnya bisa kita tambahkan air es atau air dingin untuk takarannya sebanyak 200 ml sesuai kemasan. Sebelum di mixer ini saya aduk-aduk terlebih dahulu agar bubuk krimnya tidak banyak yang berterbangan. Kemudian bisa kita mixer whipped creamnya hingga kaku kira-kira selama 2-4 menitan. Nah, setelah terlihat seperti ini, teksturnya sudah kaku, ini sudah cukup ya. Sekarang bisa kita matikan mixernya. Selanjutnya sebelum dicampur dengan keju, kita sisir dulu bagian pinggirnya agar tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, langsung saja kita masukkan keju olesnya. Selanjutnya ini akan saya mixer lagi pakai kecepatan yang paling rendah, sebentar saja, cukup sampai tercampur rata. Nah, setelah seperti ini kita sisir lagi bagian pinggirnya. Selanjutnya bisa kita masukkan biskuit krimnya yang sudah kita sisihkan tadi. Dan ini bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, hasilnya seperti ini ya. Sekarang bisa kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, sebanyak ini hasilnya, sekarang bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya didihkan air, kemudian letakkan wadah tahan panas di atasnya. Kemudian masukkan coklat batang yang sudah kita sisir halus seperti ini. Selanjutnya masukkan juga susu cair. Untuk perbandingan coklat dan susunya 2:1. Nah, ini bisa kita aduk-aduk agar coklatnya lebih cepat meleleh. Setelah coklatnya sudah meleleh seluruhnya, ini bisa kita matikan api kompor dan tunggu hingga dingin. Untuk wadahnya saya pakai cup puding ukuran 100 ml seperti ini. Dan untuk layer yang pertama ini akan saya masukkan biskuit krimnya ke dalam cup puding sebanyak 1,5 sendok makan. Kemudian bisa kita tekan-tekan seperti ini agar teksturnya menjadi padat. Selanjutnya untuk layer yang kedua ini akan saya masukkan krim yang sudah kita buat tadi. Nah, kalau mau sama rata ini bisa kita timbang ya. Nah, agar tampilannya lebih cantik nanti saat kita masukkan layer yang ketiga, sebaiknya layer yang kedua ini bisa kita ratakan terlebih dahulu seperti ini. Nah, untuk layer yang ketiga ini akan saya masukkan coklat batang yang sudah kita lelehkan tadi, dan coklatnya harus sudah suhu ruang ya. Selanjutnya langsung saja kita masukkan coklatnya sebanyak 1-2 sendok makan. Setelah selesai dikemas jadinya sebanyak ini, sekarang bisa kita beri topping. Untuk toppingnya ini bebas, saya beri bubuk biskuit seperti ini.
Nah, ini hasilnya setelah diberi topping, jadinya cantik ya. Untuk ide jualan ini cocok banget ya. Agar lebih menarik, sebaiknya kita beri stiker thank you. Untuk resep yang kedua ada puding tiramisu. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita buat. Untuk lapisan yang pertama saya pakai setengah saset bubuk agar-agar yang tanpa warna. Selanjutnya saya tambahkan dengan bubuk coklat. Kemudian saya tambahkan juga dengan kopi instan. Agar coklat dan kopinya lebih terasa, bisa kita tambahkan dengan sejumput garam. Nah, setelah bahan keringnya masuk, sekarang bisa kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, bisa kita masukkan air. Saya masukkan bertahap agar mudah untuk diaduk dan tercampur rata. Nah, setelah airnya masuk, sekarang akan saya tambahkan dengan susu kental manis. Kemudian saya tambahkan juga dengan gula pasir. Selanjutnya aduk semua bahan ini hingga tercampur rata, kemudian bisa kita masak. Nah, ini saya masak puding coklat kopinya menggunakan api sedang sampai mendidih. Setelah terlihat pudingnya sudah mendidih seperti ini sudah cukup. Aduk-aduk sebentar, matikan kompornya dan tunggu hingga uap panasnya berkurang. Setelah uap panasnya berkurang, sekarang akan saya saring pudingnya untuk memastikan agar tidak ada yang menggumpal. Langkah selanjutnya, siapkan cup puding. Saya pakai ukuran 150 ml seperti ini. Selanjutnya langsung saja kita masukkan puding coklat kopi ke dalam cup seperti ini. Saya tidak masukkan sampai penuh karena nanti bagian atasnya bisa kita tambah dengan puding keju. Langkah selanjutnya kita buat puding keju. Saya pakai keju oles. Untuk kejunya saya campur dengan sedikit keju cheddar karena keju oles saya tinggal sedikit. Selanjutnya saya tambahkan dengan kuning telur. Nah, kedua bahan ini akan saya campurkan jadi satu agar nanti mudah untuk dicampur ke dalam pudingnya. Setelah keju dan kuning telurnya tercampur rata seperti ini, sekarang bisa kita sisihkan. Di panci yang lain, masukkan setengah saset bubuk agar-agar, ini sisa yang tadi ya. Selanjutnya saya tambahkan dengan gula pasir. Kemudian saya tambahkan juga dengan tepung maizena. Dan biar lebih wangi, ini saya tambahkan pasta vanili. Selanjutnya aduk hingga tercampur rata, kemudian tambahkan dengan susu cair. Masukkan susunya bertahap sambil diaduk agar tidak ada yang menggumpal. Nah, untuk bahan yang terakhir saya tambahkan dengan air 250 ml. Selanjutnya kita masak bahan pudingnya hingga sedikit panas. Nah, setelah terasa sudah sedikit panas pudingnya, tapi jangan sampai mendidih. Matikan api kompornya terlebih dahulu, kemudian ambil campuran keju dan telur yang sudah kita buat tadi. Masukkan sedikit adonan puding ke dalamnya untuk menyamakan suhu. Kemudian bisa kita aduk cepat hingga tercampur rata. Nah, setelah seperti ini bisa kita masukkan kembali adonan pudingnya sedikit saja, aduk kembali hingga tercampur rata. Ini tujuannya untuk menyamakan suhu biar nanti ketika dimasak tidak menggumpal atau telurnya matang. Nah, ini saya tambahkan sedikit lagi biar agak cair. Kemudian setelah diaduk baru bisa kita masukkan campuran telur dan kejunya ke dalam panci. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya ini bisa kita nyalakan api kompornya dan masak hingga mendidih. Saat memasak puding kejunya ini jangan berhenti mengaduk karena tadi adonannya pakai maizena jadi akan cepat menggumpal. Setelah terlihat pudingnya sudah mendidih seperti ini sudah cukup. Bisa kita matikan api kompornya dan tunggu hingga uap panasnya berkurang. Nah, untuk bahan selanjutnya siapkan larutan kopi.
Kemudian siapkan juga biskuitnya. Saya pakai biskuit egg drop seperti ini, bisa juga diganti dengan yang lain. Kembali lagi ke puding coklat kopinya, karena sudah set, ini bisa kita tusuk-tusuk seperti ini agar lapisan di atasnya bisa menempel. Dan untuk puding kejunya, selagi masih panas sebaiknya kita saring seperti ini agar adonannya bisa halus dan tidak ada yang menggumpal. Setelah disaring, langsung saja kita tuang sedikit adonan puding keju di atas puding coklat. Kemudian masukkan biskuit ke dalam larutan kopi seperti ini. Sebentar saja, angkat lalu masukkan ke dalam pudingnya. Jangan terlalu lama biskuitnya direndam di larutan kopi karena akan lembek. Ini untuk 1 cupnya saya isi dengan 3 biskuit seperti ini. Selanjutnya, setelah terisi semua dengan biskuit, tambahkan lagi puding keju di atasnya seperti ini. Nah, ini dia puding tiramisunya yang sudah set, hasilnya seperti ini. Untuk bagian atasnya, agar tampilannya lebih menarik dan menambah rasa, sekarang akan saya tambahkan dengan bubuk coklat. Nah, ini dia puding tiramisunya yang sudah jadi. Ini cocok banget untuk ide jualan, tinggal kita kemas seperti ini. Kemudian tambahkan stiker thank you biar lebih menarik. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk semua yang sudah mengklik, menonton, dan subscribe channel Ariski Family ini. Semoga rizkinya dilancarkan, diberikan keberkahan, dan disehatkan selalu. Selamat mencoba!